Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur seminggu yang lalu kita boleh memperingati atau merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan ada malam-malam di mana gereja-gereja Tuhan beribadah dalam doa pencurahan Roh Kudus. Karena itu saya percaya bahwa kuasanya yang tidak terbatas itu memberikan kepada kita sukacita, memberikan kepada kita semangat untuk tetap terus memuliakan Tuhan di hari-hari ini, sekalipun ada tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita, namun tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu pada kesempatan ini, seminggu kita merayakan hari Pentakosta. Nah, kita mau belajar apa yang menjadi tanda orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tentunya orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kita mempelajari dari kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan mendapati bahwa orang-orang yang hidupnya dituntun, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ada perubahan dalam kehidupan mereka. Amin. Katakan perubahan. Perubahan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara, saya mau berbicara tentang hal ini, tentang perubahan hidup orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh Roh Kudus. Jadi bagaimana perubahan di hidup orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus? Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, kitab Kisah Para Rasul, bagian-bagian yang kita baca dari pasal 2 sampai pasal 4 itu kita akan melihat secara keseluruhan. Nanti saudara boleh buka Alkitab saudara, saudara boleh baca dengan saksama nanti dalam ayat-ayat yang ada di dalam pasal 2. Sebenarnya mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, kita melihat bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga, kemudian Roh Kudus dijanjikan kepada orang-orang, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan kita melihat juga ada perikop-perikop tentang cara hidup jemaat mula-mula. Disinilah kita akan belajar bagaimana perubahan hidup orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita harus memahami dulu bahwa kuasa Roh Kudus, jadi kuasa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kuasa Roh Kudus ini adalah kuasa yang memampukan kita sebagai orang percaya untuk dapat melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Itu fungsi daripada kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang percaya agar supaya apa? Orang-orang percaya mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan kekuatannya sendiri, dimampukan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Itulah kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus memberikan kuasanya kepada orang-orang percaya, supaya orang percaya itu dapat menjadi saksi Tuhan. Kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata apa di sana? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan baik di sini, memang firman Tuhan ini disampaikan kepada para murid pada waktu itu oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga datang bagi kita, dikatakan tetapi kamu, ya, tetapi kamu, tetapi saya dan saudara. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang mengikut Kristus, firman Tuhan ini datang berkata tetapi kamu, ya.
akan menerima apa? Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Haleluya. Jadi saudara akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita akan diberikan kemampuan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Itu dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi katakan kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa saudara kita terima kuasa Roh Kudus? Untuk kita bisa menjadi apa? Saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi logika berpikirnya saudara adalah orang yang mengaku dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus harusnya, ya dari ayat ini, orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Amin. Jadi kalau bukan sekedar pengakuan saya dipenuhi Roh Kudus, saya dipenuhi Roh Kudus, saudara ya. Logikanya dari ayat ini, ketika kita terima kuasa, waktu Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi apa? Saksi Kristus. Amin. Karena itu kalau orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, seharusnya dia menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Bukan hanya sampai sebatas berbicara dengan bahasa roh, ya saudara. Oh, saya dipenuhi Roh Kudus. Buktinya apa? Saya berbicara dengan bahasa roh. Ya benar. Tetapi bukan hanya sekedar sampai di situ. Karena fungsi, karena tujuan daripada kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kata ayat tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan menjadi saksi Tuhan. Amin. Saudara, jadi bukan hanya sekedar kita berbicara bahasa roh, bukan hanya sekedar 10 malam kita berdoa minta dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Oh, kita dipenuhi, kita berbahasa roh, namun berdiam sampai di situ, namun habis sampai di situ. Tidak saudara, bukti kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada pada kita akan memberikan kita kemampuan untuk dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif, saksi Tuhan yang hidup di hari-hari ini. Katakan amin. Ya, tentunya saudara, waktu kita menjadi saksi Tuhan, maka bukan hanya sekedar sampai saya katakan tadi berbahasa roh, tetapi akan muncul, akan nampak buah-buah roh dalam kehidupan kita yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga dengan kehidupan yang berbuah inilah, maka kita bisa menjadi saksi. Hidup kita bisa menjadi saksi Tuhan secara otomatis, karena orang melihat ada buah-buah roh dalam hidup kita. Jadi saudara, bukan hanya saya mau tekankan ini, bukan hanya saudara mampu atau diberikan kemampuan, diberikan pengurapan daripada Tuhan untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi tidak berbuah roh, tidak jadi saksi saudara ya. Orang akan menghujat, katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi mulutnya kasar. Katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak ada kemurahan hati. Katanya dipenuhi Roh Kudus ya, tapi tidak ada kesetiaan. Yang ada adalah pengkhianatan ya saudara. Kan itu buah-buah roh saudara ya. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk berbuah dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Katakan amin sekali lagi. Saudara, berbicara tentang perubahan hidup orang yang penuh dengan Roh Kudus, saya katakan tadi bahwa kita akan melihat dari kehidupan para rasul dan kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi dengan hidup mereka ya, perubahan apa yang mereka tunjukkan, nampakkan ketika mereka berjalan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang pertama saudara, kalau kita melihat kepada kehidupan Rasul Petrus ya, Simon Petrus ya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 2, kita akan menemukan di sana
Kisah Para Rasul pasal 2, pada waktu hari Pentakosta di situ, ketika orang-orang percaya, murid-murid Tuhan sedang berkumpul dan mereka sedang bertekun di dalam doa, saudara, ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi di sana, yaitu bagaimana turun dari langit suatu bunyi, kata firman Tuhan, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada waktu itu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam peristiwa yang luar biasa, menakjubkan. Pada waktu itu orang-orang melihat ada lidah-lidah api yang turun atas para rasul. Kemudian para rasul mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Orang-orang yang ada di situ yang berkumpul di Yerusalem, ya, dikatakan mulai memahami, kenapa mereka, orang-orang Galilea, kenapa mereka berbicara dalam bahasa kita? Ya, dan mereka mendengar apa yang diperkatakan melalui perkataan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus itu adalah tentang kisah, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, kata firman Tuhan, ya. Kemudian pada waktu itu Rasul Petrus, ya, Simon Petrus, pada waktu itu dia berani berdiri, ya, kemudian menyampaikan khotbah. Kalau kita melihat di dalam ayat 14, seterusnya di sana ada perikop tentang khotbah Petrus. Ya, Petrus mulai menyampaikan, memberikan kesaksian tentang Yesus, tentang Injil. Dia menyampaikan dengan penuh keberanian, kebenaran tentang Kristus Yesus pada waktu itu. Ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita melihat dia memberitakan tentang Kristus. Dia pertama-tama yang memberitakan tentang kebenaran Kristus. Dan kita melihat pada waktu dia menyampaikan kebenaran, Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-41 pasal 2, orang-orang yang menerima perkataannya itu apa? Memberi diri dibaptis. Ya, waktu dengar firman, ada pertobatan, beri diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan baik. Pada waktu keberanian yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, pengurapan kuasa Roh Kudus itu yang terjadi atas Simon Petrus dan para rasul yang lain, kita melihat waktu Petrus dengan penuh keberanian menyampaikan kebenaran, kita melihat terjadi pertobatan, ada 3.000 jiwa bertobat. Jadi kuasa Roh Kudus ini memberikan perubahan apa? Orang yang diurapi kuasa Roh Kudus berani memperkatakan kebenaran. Katakan amin. Jadi berani memperkatakan kebenaran. Saudara, ya, katakan yang benar meskipun pahit. Ya, saudara. Meskipun kadang waktu kita beritakan kebenaran orang tidak mau terima. Kadang kalau waktu kita memberitakan kebenaran orang menolak, saudara, ya. Tapi kuasa Roh Kudus memberikan keberanian untuk kita mampu memperkatakan kebenaran. Amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu perbuatan si jahat. Ya, karena itu saudara, kalau berkata bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berani untuk memperkatakan kebenaran. Ya, ya, kebenaran harus disampaikan. Saudara perhatikan, Petrus sebelumnya, ya, dia pulang kampung kembali menjadi apa? Nelayan, saudara. Dia kembali menjadi nelayan. Kemudian Petrus juga sebelumnya, kalau kita membaca dalam kisah Alkitab, Petrus menyangkal Tuhan Yesus, ya. Saat ditanya oleh seorang wanita, hamba imam besar, Petrus menyangkal, tidak mengenal Yesus. Dia juga pernah ketakutan ketika melihat Yesus, dianggapnya Yesus itu hantu, ya saudara. Tetapi, ya, ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus,
Ketika para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi pemberita Injil yang berani dan efektif sekali. Amin. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, namun tidak berani memperkatakan kebenaran, dipertanyakan, apakah benar sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap orang percaya mengalami perubahan, memiliki keberanian untuk memperkatakan kebenaran. Amin. Katakan berani memperkatakan kebenaran. Sekali lagi, berani memperkatakan kebenaran. Haleluya. Jadi kita harus berani memperkatakan kebenaran. Selanjutnya saudara, di dalam ayatnya yang ke-42 dari kisah para rasul pasal 2, di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan baik perubahan yang terjadi dari kehidupan para rasul maupun murid-murid yang lain atau pengikut-pengikut Kristus, jemaat mula-mula, dikatakan di dalam ayat 42 kitab Kisah Para Rasul pasal 2 di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa artinya atau kesimpulan dari ayat ini? Perubahan hidup orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang terlihat dari kehidupan jemaat mula-mula adalah yang kedua, mereka berani berkomitmen. Amin. Mereka berani berkomitmen, dikatakan dengan tekun. Mereka belajar terus dari para rasul, berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, berdoa bersama-sama. Mereka penuh dengan komitmen untuk setia belajar kebenaran, setia berdoa, setia bersekutu. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara ya. Katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi malas persekutuan. Katanya dipenuhi Roh Kudus, malas berdoa. Katanya dipenuhi Roh Kudus, malas merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita lihat orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia memiliki keberanian untuk punya komitmen, ya. Punya komitmen apa? Punya komitmen untuk senantiasa memberi makan rohaninya. Amin. Memberi makan rohaninya dengan apa? Firman, doa, dan persekutuan. Dan ini tidak dilakukan secara kumat-kumatan, saudara ya. Tidak dilakukan ya datang-datang. Ya, orang bilang musim-musiman ya. Musim-musiman saja. Kadang rajin, kadang enggak, kadang berdoa. Ya tidak, saudara. Bahwa kalau kita punya Roh Kudus, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk berdoa. Amin. Untuk berkomitmen, senantiasa membawa kehidupan kita untuk bertekun dalam pengajaran firman, ada dalam persekutuan. Jadi bukan dilakukan musim-musiman, tetapi dilakukan dalam kesetiaan secara terus-menerus. Itulah orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, mengalami perubahan, mampu berkomitmen. Kemudian saudara, selanjutnya kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45, di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kemudian saudara, kita melihat ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus, perubahan hidupnya selanjutnya adalah mereka mampu untuk berbagi. Ya, dari buah roh yang ke-9,
Ya, ada 9 buah roh itu, yang ada 9 buah roh itu. Saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus kan, kita seharusnya mampu untuk berbuah, ya. Dari ke-9 buah roh itu ada yang namanya kebaikan dan ada yang namanya kemurahan hati. Kebaikan, kemurahan. Jadi saudara, 2 buah roh ini nampak dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan ya di dalam firman Tuhan, mereka menjadi percaya bersatu, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya. Artinya apa? Mereka berani untuk berbagi. Amin. Mampu melihat kondisi keadaan orang-orang di sekitar mereka yang membutuhkan. Mereka diberkati untuk menjadi berkat, saudara ya. Mereka tidak hanya mengumpulkan harta untuk kekayaan mereka sendiri, tetapi mereka berlimpah dalam kebaikan dan kemurahan hati. Itulah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Katanya dipenuhi Roh Kudus tapi pelit. Ya, saudara. Ya. Ini menjadi koreksi buat kita ya, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mampu atau berani untuk berbagi. Amin. Mereka selalu bersatu, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing, ya. Jadi bagaimana kalau mengaku penuh Roh Kudus, kemudian tetap pelit, tetap kikir, tetap apa sih ini bilang? Skakar. Ya, saudara. Bagaimana katanya dipenuhi Roh Kudus? Pengakuan itu perlu dipertanyakan, ya, saudara. Jangan tersinggung. Tapi saudara, mari kita belajar melihat dari perubahan hidup para rasul dan juga jemaat mula-mula. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, tidak hanya sebatas mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi hidup mereka berbuah. Amin. Dan menjadi kesaksian, mereka mampu berbagi dengan orang lain. Selanjutnya, saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3, di situ ada satu peristiwa mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Ada peristiwa tentang bagaimana Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh, saudara ya. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Ini satu hal yang luar biasa, saudara ya. Kalau kita memperhatikan, kita membaca, ada orang yang lumpuh sudah sejak lahirnya, kemudian dia diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah, ya, yang namanya gerbang indah, minta sedekah di sana. Ketika Petrus Yohanes lewat mau masuk di bait Allah, maka pengemis ini yang lumpuh, dia meminta sedekah kepada mereka. Namun kalau kita membaca kisahnya, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, ya. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh Petrus? Yesus Kristus. Amin. Nama Yesus. Makanya dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Maka seketika itu juga orang lumpuh itu berjalan. Waktu lalu Petrus bersembunyi, ketakutan. Tapi ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, perubahan yang terjadi adalah yang keempat, mereka berani untuk mendoakan orang. Amin. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus berani untuk mendoakan orang lain, saudara ya. Kita melihat luar biasa, ya. Mereka mampu untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Dan dari peristiwa ini kita melihat ada orang yang sakit, lumpuh sejak lahirnya. Ketika mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus melalui para rasul, katakan dia melompat ke sana kemari bersukacita. Karena yang dulunya dia tidak bisa berjalan, kini dia bisa berjalan ketika nama Yesus memberikan kesembuhan kepada dia. Jadi saudara,
Roh Kudus memampukan kita juga untuk dapat mendoakan orang-orang yang sakit yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mendoakan orang? Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita mampu untuk mendoakan orang lain. Nah, pertanyaan, beranikah kita mendoakan orang yang kerasukan setan? Katanya dipenuhi Roh Kudus, ya. Beranikah kita mendoakan orang yang kerasukan setan? Seharusnya kita mampu untuk melakukannya. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Katakan amin. Ini ya, kita melihat setidaknya ada 4 perubahan yang terjadi, ya, dalam hidup orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pertama tadi, bahwa berani memperkatakan kebenaran. Kedua, berani untuk berkomitmen hidup dalam kebenaran. Ada doa, persekutuan, bertekun dalam pengajaran firman. Kemudian yang ketiga adalah berani untuk berbagi. Dan yang keempat, berani untuk mendoakan orang lain. Mari kita melihat dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Ini pernyataan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata, mengutip dari kitab Nabi Yesaya, dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan baik kata-kata ini. Roh Tuhan ada padaku. Perhatikan, kalau Roh Tuhan ada padamu, ya, kalau Roh Tuhan ada pada saya dan saudara, kalau Roh Tuhan ada pada kita, maka seharusnya pengurapan dari kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menyampaikan apa? Kabar baik, ya. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan baik. Kalau Roh Tuhan ada padamu, Roh Tuhan ada padamu, maka kita diurapi untuk menyampaikan kebenaran firman, menjadi saksi Tuhan. Jadi tidak sampai atau berhenti hanya pada kita bisa berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi bagaimana kita berbuah, dan buah-buah roh itu akan benar-benar menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang hidup di hari-hari ini. Amin. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita berani untuk berkata apa yang benar. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mampu berkomitmen dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesetiaan, dalam ketekunan untuk belajar firman Tuhan, berdoa, bersekutu, tidak membuat banyak alasan, ya saudara. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita mampu menjadi berkat buat orang lain, mampu berbagi. Kita diberkati jadi berkat buat orang lain, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Karena apalah artinya orang memiliki seisi dunia ini, tapi pada akhirnya jiwanya binasa, karena semua tidak akan dibawa pada waktu mati.
Tapi ketika kita telah menabur kebaikan melalui berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kita, maka itu menjadi harta yang abadi dalam kekekalan. Amin. Kita mengumpulkan harta yang abadi di dalam kerajaan surga. Yang kata firman Tuhan bahwa ngengat dan karam tidak akan merusaknya. Kemudian saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami sakit, yang mengalami keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan, kita mampu untuk mendoakan mereka. Amin. Mendoakan mereka. Berdoa bagi mereka supaya mereka mengalami kelepasan. Berdoa bagi mereka supaya mereka mengalami pembebasan. Berdoa bagi mereka supaya mereka mengalami kesembuhan dan mengalami sukacita daripada Tuhan. Jangan kita hanya sekedar menjadi orang-orang yang katanya dipenuhi Roh Kudus, yang tandanya sudah berbahasa roh, tetapi tidak menjadi saksi Tuhan. Iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya itu kosong atau mati. Saudara, Roh Kudus saya katakan di awal diberikan kepada kita sebagai kuasa yang memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah fungsi dari Roh Kudus. Dia menyatakan kebenaran. Dia menginsafkan kita akan dosa. Dia membuat kita berani. Dan kalau kita lihat kehidupan para rasul, akhirnya ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka tidak mempedulikan hidup mereka, nyawa mereka, penghidupan mereka, apapun yang ada dalam hidup mereka, semuanya diberi untuk melayani Tuhan. Amin. Mau dipenjara karena kebenaran tidak menjadi satu masalah bagi mereka yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kita memiliki pengertian dan pemahaman yang benar hari-hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa salah atau mengecilkan tentang pekerjaan kuasa Roh Kudus melalui tanda yang bekerja dalam kita, yaitu bagaimana kita dipenuhi, kita berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi kita harus melihat secara utuh bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus melalui kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula yang ada, mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Amin. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, namun tidak ada perubahan, dipertanyakan, ini Roh Kudus yang dari mana? Ya. Saudara, karena Roh Kudus pasti akan membuat pribadi orang yang dipenuhi dengan kuasanya itu mengalami perubahan. Dia mampu untuk melakukan kebenaran. Amin. Jadi saudara, biarlah kita terus berdoa dengan tekun, belajar terus firman. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuan. Minta terus kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk selalu dapat memperkatakan kebenaran. Ada komitmen dalam hidup kita, berani untuk berbagi dan berani juga untuk melayani orang-orang, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur kami boleh diingatkan bahwa ketika kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka hidup kami akan mengalami, akan menghasilkan buah-buah
roh dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami secara aktif. Berikanlah kepada kami keberanian, kemampuan untuk memperkatakan kebenaran kepada siapapun yang kami temui dalam situasi, kondisi bagaimanapun Tuhan. Mampukan kami untuk dapat memperkatakan kebenaran. Biar kami juga memiliki komitmen terhadap persekutuan, terhadap kebenaran, terhadap hubungan kami bersama dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Biar kami terus juga diberikan hati yang murah hati, penuh dengan kebaikan, sehingga kami mampu untuk berbagi dengan orang lain lewat berkat yang Tuhan telah percayakan ada atas kami. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami diberikan kekuatan, bahkan keberanian, untuk juga berdoa bagi mereka yang tertawan oleh kuasa-kuasa Roh Kudus, oleh kuasa-kuasa yang lain Tuhan, sehingga mereka dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka mengalami kelepasan, mereka mengalami pembebasan, mereka mengalami sukacita, kesembuhan, kemenangan lewat nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami terbatas tanpa kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus-Mu, akan benar-benar terus bekerja dalam hidup kami. Kami mau tunduk, kami mau taat dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.